Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Dimas Arifin Mustafa dari SI 4208. Kali ini saya akan membahas mengenai data informasi dan pengetahuan. Sebelumnya di video saya yang kemarin, yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana penerapan BI pada skema person. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai apa itu data, informasi, dan pengetahuan. Di akhir video nanti saya akan mencoba mengklasifikasikan data dan mengubahnya menjadi informasi juga pengetahuan dari skema OLTP person yang sudah ada di video yang kemarin. Jadi bagaimana kelanjutannya? So, tonton video ini sampai habis. Oke, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan data? Dari web yang saya baca, data itu secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, datum, yaitu yang artinya diberikan. Sedangkan menurut istilah, yaitu sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Jadi apabila teman-teman browsing mencari sesuatu di Google, di web, itu sebenarnya teman-teman sedang mencari data. Kemudian ada informasi. Informasi adalah data yang sudah diolah menjadi bentuk yang bernilai atau bermakna. Jadi informasi ini data yang sudah diolah gitu. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan itu adalah jika teman-teman menarik suatu kesimpulan dari informasi yang telah diperoleh. Jadi ketika teman-teman membaca informasi itu kan, kemudian teman-teman bisa menarik kesimpulan. Nah, di sana diketahui adalah pengetahuan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada taksonomi dari data. Jadi data itu dibagi beberapa jenis, itu kan. Ada struktur data dan unstruktur atau semi struktur data. Pada kali ini saya akan menjelaskan struktur data karena pada mata kuliah ini lebih terfokus pada data yang terstruktur. Ya. Dalam struktur data ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu kategorikal dan numerikal. Nah, dalam kategorikal ini dibagi lagi menjadi nominal ordinal, dan numeriknya dibagi lagi menjadi interval dan rasio. Nah, nominal ini sifatnya tidak memiliki urutan atau tingkatan, dan juga tidak dapat dihitung secara matematis. Contoh dari data nominal ini warna, nomor urutan, kemudian bukan nomor urutan, nomor saja. Terus ada jenis kelamin, nama, itu semuanya termasuk dalam kategori nominal. Kemudian yang ordinal ini sifatnya memiliki urutan atau tingkatan, tetapi tidak dapat dihitung secara matematis. Contohnya ada juara kelas, kemudian itu kan ada tingkatannya. Kemudian jabatan dia ada tingkatannya, ada ada direktur, dan di bawahnya lagi itu sifatnya ordinal. Kemudian yang numerikal itu ada interval itu mirip dengan ordinal, yaitu memiliki tingkatan tapi dapat dijelaskan secara matematis dan tidak mulai dari nol. Contohnya ada ukuran baju, itu dia kan sifatnya L, XL gitu. Dia tidak dapat dijelaskan secara matematis.
Kemudian yang terakhir adalah rasio. Rasio ini dapat dihitung matematis dan bisa dimulai dari nol. Contohnya tinggi badan, berat badan, terus ada gaji karyawan, jumlah karyawan. Nah, itu bersifatnya rasio. Sedangkan yang unstructured ini tekstual, multimedia, image, audio, video, XML, dan JSON. Oke, next saja. Nah, ini adalah bagaimana sebuah data mentah diproses menjadi data yang siap digunakan atau well format data. Misalnya ini adalah data processing. Nah, dalam pemrosesan data itu ada beberapa fase ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 fase. Yang pertama ada data consolidation, data cleaning, data transformation, dan terakhir ada data reduction sebelum akhirnya menjadi well format data. Yang pertama adalah kita punya source data, raw source data. Ini ada dari OLTP, web data, social data, ataupun database. Nah, yang pertama adalah data consolidation. Pada fase ini kita mengumpulkan data, kemudian data itu diseleksi dan juga diintegrasikan dalam fase pertama ini. Dan selanjutnya ada data cleaning atau pembersihan di sini. Input values, reduce noise. Reduce noise ini istilahnya apa ya? Membersihkan kotoran-kotoran lah, gitu. Kemudian eliminate duplicates, yaitu mengeliminasi data yang ganda. Kemudian setelah di cleaning, data kemudian ditransformasikan, yaitu dinormalisasi, dideskripsikan, dan ditambahkan atribut di sini, di create attributes. Dan yang fase terakhir adalah reduction, yaitu dimensinya diperkecil, reduction dimension, volumenya juga diperkecil, kemudian diseimbangkan datanya. Nah, nanti dari fase ini terakhir ini akan menjadi sebuah well format data. Oke, ini adalah sebuah data, informasi, dan pengetahuan. Sebelumnya saya akan mencoba mengklasifikasikan data ya di sini. Nah, ini dari yang kemarin di sini ada database yang OLTP ya, OLTP. Di sini kemarin kita kan menjelaskan yang persen ini. Kita akan menjelaskan persen. Sebenarnya ini OLTP besar banget. Ada dan terhubung antar segmennya ya istilahnya. Ada sales, human resource, purchasing, production, persen ya. Berhubung kemarin kita menjelaskan yang persen. Jadi kita ke persen aja. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, dalam apa nih istilahnya block person ya. Di sini terdapat banyak tabel-tabel data. Ada business entity, contact type, business entity contact, kemudian person. Nah, ini person ini adalah yang apa ya, istilahnya data utamanya nih dari semuanya. Kemudian email address, ada conversion, dan sebagainya lagi. Nih, address tuh ada dibagi lagi ya. Address itu ada region, country region, ada state province, kemudian menjadi address. Nih. Sebentar. Oke, kita mulai dari password ya.
password hash dan password salt. Ini termasuk ke dalam nominal ya, nominal data, yaitu sifatnya dia tidak ada tingkatan dan juga tidak dapat dihitung secara matematis. Jadi sifatnya adalah dia tidak ada urutannya. Password itu tidak ada tingkatannya kan. Ini hash sama salt itu tahu aku password salt itu adalah ketika kita membuat sebuah password dalam web gitu kan. Sistem ini akan membuat kode salt otomatis gitu. Kemudian dia diubah menjadi, digabungkan passwordmu tadi, password yang kita buat, ditambahkan dengan suatu kode yang dibuat oleh sistem, nanti menghasilkan nilai hash. Jadi ketika suatu saat teman login gitu, password kalian akan ditambah nilai salt ini, kemudian dia akan diautentikasikan. Jadi seumpama dia benar, dia akan dianggap maka dia akan diverifikasi benar gitu. Setahu saya seperti itu ya. Kemudian ada business entity. Nah, business entity ID ini juga termasuk dalam nominal data ya, karena dia sifatnya cuma ID, dia identitas. Nah, ini juga person ID, contract type ID, name. Ini kan bersifat dia tidak ada tingkatannya dan tidak bisa dihitung secara matematis. Kemudian ini business entity ID, email address ID. Dia nominal. Ini juga nominal. Phone number termasuk juga nominal. Kemudian phone number type ID lagi. Ya, rata-rata nominal. Country, region code, kode negara. Kode negara ini termasuk nominal juga. Kan tidak ada tingkatan negara berdasarkan kodenya ya. Ya, tidak ada. State of province nominal juga. Nominal. Ini address ID nominal ya. Kemudian address line 1 ini nominal. City, kota, dia nominal. State, province ID, nomor ID provinsi nominal juga. Kemudian postal code, kode pos ini juga nominal. Nampaknya ini rata-rata nominal. Yang person type, tipe orang. Nah, ini title ini yang di sini maksudnya apa? Judul atau jabatan. Kalau dia jabatan berarti dia masuknya ke yang ordinal ya. Jadi dia punya tingkatan tapi tidak dapat dijelaskan secara matematis. Jabatan. Jadi ketua itu kan biasanya lebih tinggi ya daripada karyawan. Jadi jabatannya lebih tinggi lah istilahnya. Title di sini ordinal ya. First name, middle name, last name, suffix, email promotion. Nah, ini juga email. Email ini apakah satu perusahaan sama atau ada yang dibedakan? Kalau dia ada bedanya, contohnya email direktur itu lebih VIP daripada karyawan biasa. Nah, itu sifatnya dia ordinal ya, termasuk dalam data ordinal. Tapi kalau sama saja berarti ya setara dia.
Lalu oke, dah kayaknya cuman ini deh, antara dua ini. Kalau title ini sifatnya jabatan, dia datanya ordinal, tipe data ordinal. Email address ini juga nominal ya. Sedangkan kalau di skema lain, contohnya ada nggak ya yang ini? Kredit card, ID. Nah, ID ini pasti dia nominal ya, cuman sebagai penanda. Bisnis, kredit, expense amount, tax amount. Nah, ini tax amount. Ini kan pajak ya. Pajak itu bisa dimulai dari 0. Nah, ini termasuk dalam data tipe data rasio karena sifatnya bisa dihitung secara matematis dan dapat dimulai dari 0. Dah. Ini yang persen, saya akan membahas cuma persen doang karena dalam tugasnya hanya satu blok. Oke. Lanjut ke yang PPT tadi. Nah, ini. Dan yang terakhir adalah pada contoh data, informasi, dan pengetahuan. Klik. Oke. Ini data, informasi, dan pengetahuan. Nah, contoh yang pertama itu adalah data karyawan berwarga negara asing. Tipe. Nah, informasinya apa? Terdapat 700 karyawan berwarga negara asing. Nah, pengetahuannya apa yang dapat diambil? Salah satunya adalah perusahaan melakukan perombakan guna memberdayakan tenaga kerja lokal secara optimal. Nah, jadi seumpama nih 700 ada 700 orang tenaga asing dalam perusahaan, dia mendominasi. Perusahaan harus ngapain? Bisa saja perombakan atau pengetahuannya gaji apa ya istilahnya, spend perusahaan untuk gaji karyawan akan terlalu besar gitu. Kita harus mengurangi tenaga asing di sini. Nah, seperti itu. Yang kedua, kemudian ada data karyawan menggunakan nomor handphone Telkomsel. Nah, ini apa? Informasinya rata-rata pegawai menggunakan nomor handphone Telkomsel. Nah, ternyata dalam perusahaan itu banyak yang menggunakan nomor handphone Telkomsel ternyata. Pengetahuannya, sebaiknya perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi Telkomsel gitu, contohnya. Jadi tujuannya apa? Biar perusahaan itu gimana ya, kalau bekerja sama kan biasanya saling menguntungkan ya antar perusahaan gitu. Kemudian data jumlah kepala divisi perusahaan. Informasinya perusahaan menambah divisi menjadi 7 divisi. Wah, ditambah nih. Jadi apa pengetahuan yang dapat diambil? Perusahaan melakukan tambahan tenaga kerja karena ada penambahan divisi di sini menjadi 7 gitu. Semua dari 5 menjadi 7. Nah, itu memerlukan tenaga kerja baru di 2 divisi yang baru dibentuk nih. Untuk bisa mengambil dari divisi lain, dikurangin gitu. Tapi kayaknya nggak bisa ya. Nah, ini contoh data, informasi, dan pengetahuan. Udah habis. Oke. Teman-teman semua, terima kasih. Segitu saja pemaparan saya mengenai data, informasi, dan pengetahuan. Semoga video ini bermanfaat
bagi teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you on the next video.